Shalom, saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu bahwa mata Tuhan selalu mengawasi dan selalu melihat ke dalam hati kami. Apakah kami mengandalkan Tuhan, apakah kami mengasihi Tuhan, ataukah kami mengandalkan orang lain. Karena itu Tuhan, jikalau kami mengandalkan Engkau, firman-Mu berkata bahwa Engkau akan turut campur. Tetapi ketika hati kami mengandalkan orang lain dan menjauhi daripada Tuhan, dari situlah kegagalan demi kegagalan. Tuhan, tolonglah setiap kami supaya kembali kepada firman-Mu. Supaya kami belajar untuk haus dan lapar akan firman-Mu. Supaya kami mencintai firman-Mu dan mencintai Engkau Tuhan. Supaya kami tahu bahwa segala harapan kami hanya ada pada Engkau. Karena Engkau yang mengasihi kami, Engkau menuntun masa depan kami. Apapun yang perkara kami hadapin, kami percaya bahwa Tuhan itu mendatangkan sesuatu yang hikmah dan baik dalam kehidupan kami. Karena kami tahu setiap orang yang bekerja keras pasti akan menghasilkan hasil yang baik. Sebab itu apapun pergumulan bersama dengan Tuhan, kami akan mendapatkan hal yang baik. Jikalau ada yang duka, Tuhan berikan penghiburan. Mereka yang lemah berikan kekuatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah berikan harapan dan sebagainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan mengatakan, yaitu dalam Roma 8 ayat 28, dikatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan yang masuk dalam rencananya. Saudara, kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena ketika kita masuk mengasihi Tuhan, otomatis kita akan masuk dalam rencana Tuhan. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Sebab itu saudara, kasih Tuhan itu harus terbesar. Bahkan dikatakan jikalau kita membenci saudara kita dan kita tidak mengasihi, maka Tuhan telah meninggalkan kasih itu. Juga dikatakan kalau kita mengasihi dunia dan segala isinya, segala kemegahan dan kemewahan dan keinginan daging, ya termasuk keinginan mata dan sebagainya, itu membuat kasih Bapa tidak ada pada kita. Jadi kita dipilihkan saudara, apakah kita mengasihi dunia, mengasihi diri sendiri atau mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi diri sendiri sebenarnya nggak salah. Tetapi sebenarnya kita tahu bahwa Allah telah mengasihi kita. Sehingga kita jangan mengasihani diri sendiri. Saudara, kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Sama seperti seimbang ketika kita mengasihi diri sendiri. Kalau seseorang mengasihi diri sendiri, dia menjadi egois. Tetapi kalau dia mengasihi Allah dan kemudian mengasihi sesama, sebagaimana dia mengasihi diri sendiri, itu standar yang bagus. Sehingga ketika kita mengasihi diri sendiri, ukuran itu juga kita ukurkan kepada orang lain. Sehingga kita tidak berkelebihan untuk diri sendiri, tetapi semua diukur oleh firman Allah. Saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, dikatakan apa yang kita kerjakan selalu Allah turut bekerja. Apa yang kita kerjakan kalau ketika mengasihi Tuhan, pasti itu kebaikan. Gak mungkin orang mengasihi Tuhan terus bekerja menipu orang, gak mungkin. Mencurangi orang, gak mungkin. Tetapi itu terjadi banyak di kehidupan orang Kristen. Yang mengecewakan, saling merugikan, saling menipu. Dan tidak sedikit yang berkedok dan berkata-kata tentang bahasa rohani. Yaitu mungkin seperti pelayan Tuhan, tapi tidak semuanya. Mungkin sebagai seorang pendeta atau orang aktivis, itu juga tidak banyak, tapi ada juga saudara. Sebab itu jangan lihat bahwa dia itu bulunya domba. Jangan dilihat karena semua orang bisa berpakaian rohani. Tapi lihat makannya. Apakah makanannya itu makanan rumput atau makan domba? Kalau banyak orang dalam pekerjaan di gereja, dia melayani keluar duit, tetapi sebenarnya untuk menipu, untuk mengambil berkat orang, untuk mengambil bisnis orang, dan sebagainya. Itulah saudara boleh dikatakan dia makan domba. Juga dikatakan coba kita lihat apakah dia mengembek atau dia serigala mengaum atau menggonggong atau melonglong saudara. Nah kita mesti lihat kalau dia banyak ngomong manis tetapi sebenarnya saudara hatinya kotor, itu berbahaya. Kalau ngembek itu artinya saudara di sini dia selalu mengucap syukur, selalu berdoa dan menaruh harapannya kepada Tuhan bukan kepada sesama. Sebab itu jangan tertipu dengan mulut manis, tetapi biarlah kita mengeluarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah masuk rencana Allah. Sehingga kalau kita tahu, saudara,
ketika kita mengasihi Tuhan, apa yang terjadi? Saudara, bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan dikatakan, percuma kamu bangun pagi-pagi, ya, tidur sampai jauh malam, ya, dengan kerja keras, karena Tuhan memberkati kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya, saudara, kita bekerja, tapi belajar untuk dicintai Tuhan. Bagaimana supaya kita dicintai Tuhan? Kata firman Tuhan, belajar masuk di dalam kasih Tuhan. Yohanes 15, saudara, dikatakan ayat 9, tinggallah di dalam kasih-Ku. Kalau kita tinggal di dalam kasih Tuhan, berarti saudara, kita dicintai Tuhan. Banyak orang di luar kasih Tuhan, saudara. Artinya dia datang di gereja, tidak karena mengasihi Tuhan. Tidak tinggal di dalam kasih itu. Dia cuma mengasihi dunia, sehingga imannya dipakai untuk mencari dunia. Imannya dipakai untuk menyenangkan dirinya, untuk memuaskan semuanya, dan untuk hal-hal duniawi. Kita tinggal di dunia, kita butuh hal duniawi. Tetapi itu bukan menjadi utama. Adalah sesuatu saja, saudara, untuk perlengkapan saja. Namun yang utama adalah Tuhan. Coba saudara pikir saja. Kalau kita datang di gereja karena cuma sekedar percaya, mencari berkat, itu mungkin kurang tepat. Sebenarnya kita datang di gereja karena mengasihi Tuhan. Itu lebih tepat. Jadi jikalau hari ini saudara dan saya pergi ke gereja karena kita percaya, karena kita beriman, belum mengasihi Tuhan, berarti kita masih belum mencapai kepada kehendak Tuhan, puncaknya. Karena iman, pengharapan, dan kasih terbesar adalah kasih. Sebab itu mari tingkatkan iman kita kepada kasih. Ketika kita di gereja karena mengasihi Tuhan, itu benar. Ketika kita melayani Tuhan karena mengasihi Tuhan, itu benar. Saudara, jangan melayani ya karena kewajiban, terpaksa, daripada nganggur, ingin dihormati orang, itu salah. Coba saudara perhatikan apa yang ketika Yesus katakan kepada Petrus. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Dia tanya, apakah Petrus kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Sampai ketiga kalinya. Dan Petrus berkata, ya Tuhan, kau tahu, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi di sini itu bukan gembala kita yang pertama. Yang kedua, untuk menggembalakan, untuk melayani, atau untuk bergereja, tidak bisa keluar dari kasih Tuhan. Sebab itu kasih itu memberi, bukan meminta. Kasih itu berkorban, bukan mencari korban. Saudara perhatikan baik-baik. Hari ini mari kita mengubah semuanya. Kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja bagi orang yang mengasihi Dia. Bahwa Tuhan akan memberkati orang yang dicintainya. Ketika kita dicintai, berarti kita harus masuk dalam kasih Tuhan. Tinggal dalam kasih Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan, kita lakukan. Saudara, yang kita layani, semuanya karena mengasihi Tuhan. Di luar mengasihi Tuhan, berarti kita mengalami sesuatu hal yang perlu untuk kita renungkan, untuk perlu dievaluasi. Semua karena mengasihi Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bagi saudara yang membutuhkan pertolongan, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, karir, studi, maupun perjodohan, apapun juga. Masa depan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Bagi saudara yang membutuhkan pertolongan, kesembuhan, mujizat, tumpangan tanganmu bagian yang sakit. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Biar engkau dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, persegala pergumulanmu, biar Tuhan turut bekerja. Dan Tuhan memberkati engkau dan menjadikan berhasil. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.